Iya, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Iya. Kelihatan nggak Teteh? Nggak usah pakai zoom, itu ya, nggak usah pakai zoom yang di kelas. Kelihatan kan? Kelihatan nggak ada? Hah? Oh, buram ya, boleh nggak? Kalau yang pakai zoom boleh ya, kalau yang di sini boleh. Ya, kita masuk ke bab 2 ya, Saleha ya. Judulnya adalah perkembangbiakan pada tumbuhan. Ya, nah, seperti yang Teteh ketahui ya, bahwa setiap makhluk hidup, baik manusia, hewan maupun tumbuhan, itu memiliki kemampuan untuk berkembang biak ya atau menghasilkan keturunan. Demikian juga pada tumbuhan ya, seperti itu ya. Nah, kita subbabnya ini adalah perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Ya, apa sih vegetatif itu? Nanti akan kita bahas ya. Nah, ini ya. Jadi perkembangbiakan atau kemampuan bereproduksi pada tumbuhan itu ada dua cara. Nah, yang pertama ada yang disebut dengan vegetatif atau aseksual. A itu tidak, seksual itu tanpa seksual. Artinya apa vegetatif itu? Yaitu perkembangbiakan tanpa melalui peleburan sel gamet jantan dan sel gamet betina. Ya, ini pada tumbuhan dan hewan namanya sel gamet jantan dan sel gamet betina. Kalau pada manusia namanya sel gametnya pada pria yaitu sperma, sel gamet pada betina wanita yaitu sel ovumnya. Nah, kalau pada tumbuhan dan hewan namanya sel gamet jantan yaitu sel spermanya, sel gamet betina yaitu si ovumnya gitu ya. Nah, yang kedua adalah generatif, perkembangbiakan generatif atau seksual. Apa sih maksudnya? Nah, kalau ini perkembangbiakannya dengan melalui peleburan antara sel gamet jantan dan sel gamet betina, gitu ya. Jadi kalau yang vegetatif itu dihasilkan keturunan, tapi tanpa ada peleburan antara kedua sel gamet. Ya, kalau generatif itu harus melalui pertemuan atau peleburan dari sel gametnya, baik yang jantan maupun yang betina. Tentang istilah ini bisa dipahami kan? Yang di kelas bisa ya? Kalau pada manusia itu umumnya adalah generatif, bukan umumnya. Ya, hanya dengan generatif kalau pada manusia ya, tidak ada vegetatif. Jadi harus ada pertemuan antara sel gamet pria dan sel gamet wanita atau ada hubungan seksual ya kalau pada manusia. Kalau pada tumbuhan ada dua cara, vegetatif dan generatif gitu ya. Ya, kita lanjutkan ya. Yang di rumah bisa dipahami teh pengertiannya? Bisa, Bu. Ya. Bisa, Bu. Nah, kita langsung masuk ke apa itu macam-macam dari perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan ya. Nah, perkembangbiakan vegetatif atau aseksual pada tumbuhan itu ada dua macam. Ada vegetatif alami dan ada vegetatif buatan. Ya. Nah, ya, jadi dihasilkan keturunan tanpa pertemuan antara sel-sel gamet. Ada yang terjadi secara alami dan ada yang secara buatan. Ya, kalau alami berarti dari sanahnya, ya. Dari sanahnya terjadinya. Kalau buatan berarti dengan campur tangan manusia, gitu ya. Nah, ini pengertiannya ya. Kalau vegetatif alami itu dari sananya atau tanpa campur tangan dari pihak lain, tanpa campur tangan manusia. Kalau vegetatif buatan itu dengan bantuan atau campur tangan dari pihak lain, yaitu manusia. Ya, belum kebayang nih kayak gimana sih yang dimaksud dengan vegetatif alami dan bagaimana yang dimaksud dengan vegetatif buatan. Misalnya kita masih bingung. Nah, kan Ibu jelaskan macam-macam contohnya ya, satu persatu.
Lainnya, perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan, artinya terjadi menghasilkan keturunan ya pada tumbuhan, tapi tanpa melalui pertemuan sel-sel gamet. Nah, ini secara alami ya, namanya alat perkembangbiakannya adalah dengan spora. Nah, pernah lihat tanaman seperti ini teh paku-pakuan, pernah lihat nggak? Paku-pakuan. Jadi di pinggir-pinggirnya itu ada bintik-bintik coklat. Nah, ini serbuk sporanya. Kalau misalnya si bintik-bintik coklat itu, si serbuknya itu jatuh ke tanah, dia akan bisa menjadi individu baru. Itu. Pernah lihat nggak tanaman ini? Suplir, suplir. Ya, nah ini bintik-bintiknya itu sporanya. Kalau jatuh ke tanah, dia akan menjadi individu baru, gitu ya. Yang kedua, tunas. Pernah lihat ya, ini kira-kira pohon apa teh? Bambu ya, pohon bambu, pohon pisang. Nah ini dia alat perkembangbiakannya dengan tunas. Ya, tunasnya ini bisa tumbuh di tanah menjadi individu baru. Ya, tunasnya. Itu ya. Yang ketiga, rizoma atau akar tinggal. Ada yang masih ingat rizoma atau akar tinggal? Contohnya apa? Ada? Nah, ini apa nih? Kelihatan nggak yang di sana? Enggak ya? Soalnya lagi. Ini nih, kunyit. Kunyit ya. Nah, ini akar tinggal. Ini ke akar tinggal atau rizoma ini tuh ya kunyit itu. Nah, apa sih pengertian dari rizoma atau akar tinggal? Boleh sambil ditulis ya tuh ya. Pengertian dari rizoma atau akar tinggal adalah akar yang tumbuh di bawah permukaan tanah. Akar yang tumbuh di bawah permukaan tanah ya. Nah ini si kunyit, jahe, kencur, ya lengkuas. Nah itu masuknya alat perkembangbiakannya dengan rizoma atau akar tinggal. Nah ini tumbuhnya kan di bawah permukaan tanah ya. Ini si akar ini batang yang tumbuh di bawah permukaan tanah. Ini batang yang tumbuh di bawah permukaan tanah namanya rizoma atau akar tinggal. Nah ini di bawah permukaan tanah. Kalau misalnya ininya lepas, kemudian tertanam lagi, ini bisa menjadi individu baru. Ya, karena dia, kenapa disebut batang nih? Ini kan ada ruas-ruasnya ya. Ada ruas-ruasnya kalau teteh perhatian, perhatikan. Itu adalah luas-luasnya. Jadi batang yang tumbuh di bawah permukaan tanah itu namanya adalah rizoma atau akar tinggal. Ya, sama seperti kencur, lengkuas, jahe ya. Nah, ini sama akar tinggal. Itu ya. Nah, ini contohnya jahe. Kemudian ada lagi nih, stolon atau geragi. Ada yang tahu contohnya apa? Stolon atau geragi? Strawberry ya, betul ya. Nah, ini. Nah, Teteh lihat, perhatikan itu. Ada tandanya ya. Nah, itu batang yang tumbuh di atas permukaan tanah, itu namanya stolon atau geragi ya. Jadi boleh dicatat ya, pengertian stolon atau geragi adalah batang yang tumbuh di atas permukaan tanah. Ya, kalau Teteh perhatikan yang punya tanaman stroberi, itu ada batang yang seperti ini nih. Ya, yang tumbuhnya di atas permukaan tanah. Ya, nah itu namanya stolon. Kalau lepas ya, kalau stolonnya kemudian ditanam kembali ya bisa menjadi individu baru ya, stolonnya itu ya. Ya, jadi hati-hati kalau rizoma atau akar tinggal adalah batang yang tumbuh di bawah permukaan tanah. Kalau stolon atau geragi adalah batang yang tumbuh di atas permukaan tanah. Gitu ya, ini di bawah, ini di atas. Gitu ya. Selain stroberi, contoh lainnya rumput teki, rumput gajah ya, pernah lihat rumput gajah? Nah itu juga punya stolon. Sehingga makanya kalau kita nyabut rumput tuh ya, biasanya kan udah dicabut nanti tumbuh lagi karena stolonnya nggak keangkat sama kita, nggak kecabut. Ya, jadi dia bisa menjadi individu baru lagi, gitu ya. Nah itu ya, contohnya itu ya.
Nah, masih banyak macam-macam perkembangbiakan vegetatif alami lainnya ya. Nih, contoh yang kelima, macam yang kelima adalah tunas adventif ya. Nah, contohnya adalah pada cocor bebek. Ya, kalau bahasa daerahnya namanya buntiris ya. Ada yang menyebutnya buntiris, ada yang menyebutnya cocor bebek. Nah, ini coba Teteh perhatikan di pinggir-pinggir daunnya itu ada tunas. Ya, kelihatan ya yang di pinggir-pinggir daunnya itu ada tunas-tunas. Nah, itu tunas adventif. Nah, si tunas ini yang tumbuh di pinggir-pinggir daun ini kalau dia jatuh ke tanah, si tunasnya, dia bisa menjadi individu baru. Ya, perhatikan ya, satu daun itu ada berapa tunas, banyak banget ya. Jadi cepat nih perkembangbiakannya cepat. Dari satu daun aja banyak tunas tuh. Jadi dari satu daun bisa menghasilkan banyak individu baru. Ya, kalau dia tumbuh di tanah, si tunasnya bisa menjadi individu baru. Gitu ya. Nah ini disebutnya tunas adventif, tunas yang berada di pinggir daun ini ya. Ya, berbeda dengan tunas yang tadi di pisang atau di bambu ya, berbeda ya. Kalau ini tumbuhnya di pinggir daun seperti ini tunasnya. Ya, macam yang lainnya adalah umbi akar. Ya, umbi akar ya. Ada yang masih ingat umbi akar itu contoh tanamannya apa teh? Umbi akar. Cadangan makanannya tersimpan di bagian akar atau akarnya membesar karena ada cadangan makanannya. Contoh tanamannya apa? Umbi-umbian. Iya ya, singkong, ya singkong, ketela itu adalah umbi akar atau cadangan makanan yang tersimpan pada bagian akar, gitu ya. Nah, Ibu berikan contohnya di sini adalah wortel ya. Wortel juga umbi akar ya. Nah, ini akar sebenarnya ya yang kita makan itu ya, yang kita makan kita potong-potong jadi sayur, yang oranye itu sebenarnya akarnya. Tapi akarnya menyimpan cadangan makanan sehingga dia menjadi umbi ya. Jadi akarnya menyimpan cadangan sehingga membentuk umbi. Gitu ya. Kemudian yang ketujuh ada umbi lapis. Ada yang masih ingat umbi lapis? Contohnya apa? Bawang merah, betul ya. Nah, ini dia ya. Kalau yang di rumah nggak kelihatan ya. Nah, ini teh bawang merah. Ini sebenarnya cadangan makanan yang disimpannya dalam bentuk daun-daun seperti ini. Jadi ini tuh sebenarnya daun, tumpukan dari daun si bawang merah itu teh yang suka kita konsumsi itu buat masak itu adalah tumpukan daun, ya, tumpukan daun itu. Batangnya mana nih? Batangnya yang ini. Batangnya yang kecil, ini kan akar nih. Nah, batangnya yang kecil ini, gitu ya. Jadi ini si bawangnya itu yang berlapis-lapis itu sebenarnya adalah daunnya. Jadi cadangan makanannya tersimpan di daun yang berlapis-lapis, bertumpuk-tumpuk. Ya, sehingga disebutnya umbi lapis. Itu ya. Nah, itu dia. Nah, ini bisa dilihat ya. Jadi itu yang warna merah itu sebenarnya adalah tumpukan daun ya yang membentuk umbi atau cadangan makanan ya. Nah, kemudian yang terakhir contoh dari vegetatif alami adalah umbi batang. Contohnya ini ya, kentang ya. Kentang. Ini sebenarnya batang teh. Bisa dilihat batang kenapa ini ada tunas ya. Jadi tunas itu tumbuh di batang. Nah, ini yang bolong-bolong itu adalah tunasnya. Tunasnya. Nah, ini kalau misalnya dipotong, ditanam, bisa jadi individu baru lagi. Ya, karena kalau dia ada tunasnya. Ya, karena bisa membentuk individu baru ya dari tunas yang ada pada batang. Ya, jadi yang kita konsumsi itu si kentang itu adalah cadangan makanan yang tersimpan di dalam batang. Ini batang yang membesar karena dia menyimpan cadangan makanannya di batang. Ya, jadi disebutnya umbi batang. Gitu ya.
Sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang vegetatif alami yang di rumah? Jelas? Jelas, Bu. Yang di sekolah jelas teh. Saya ini mah sebenarnya materi SD ya. Kita cuma ngulang aja. Nah, kita masuk ke perkembangbiakan vegetatif buatan ya pada tumbuhan. Yang pertama ada cangkok. Nah, contohnya seperti ini. Kalian pernah lihat ada pohon buah yang dicangkok? Bisa jambu air, jambu batu, ada mangga. Pernah lihat nggak teh? Ada orang yang mencangkok. Yang di rumah pernah lihat? Pernah, Bu. Ya, biasanya nih dibungkus oleh sabut kelapa atau dibungkus oleh plastik. Tapi kalau dibungkus oleh plastik berarti dia harus dikasih dikasih udara gitu ya, dibolongin plastiknya. Dibolonginnya supaya ada udaranya. Ya, nah ini mencangkok itu adalah menguliti dahan dari kambiumnya. Jadi batang pohon itu dikuliti sampai pada bagian kambiumnya, ya, sampai pada bagian kambiumnya. Kemudian dikasih tanah, kemudian dibalut oleh plastik. Nanti beberapa lama kemudian akan tumbuh akar di bagian itu. Kenapa akan tumbuh akar? Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa coba? Kira-kira kok bisa tumbuh akar sih pada bagian itu? Ada yang bisa jawab? Nah, karena kan tadi kambiumnya udah dikuliti ya di situ ya. Jadi zat makanannya itu akan ada di sana, akan untuk menumbuhkan akar pada bagian itu. Karena kambiumnya udah dikuliti di situ. Ya, jadi nanti akan tumbuh akar di situ. Gitu ya. Nah, nanti kalau udah tumbuh akar pada bagian batang yang dicangkok itu, tinggal dipotong ya si batangnya, baru ditanam di tanah. Ya, ditanam di tanah. Ini si bagian batang yang sudah berakar. Itu ya. Nanti boleh Teteh browsing ya ke videonya, bagaimana cara mencangkok ya agar terbayang ya. Yang kedua itu adalah stek. Ya, stek itu adalah memotong bagian tanaman yang baru tunas untuk ditanam menjadi individu baru ya. Jadi stek itu macam-macam ya. Ada stek batang, ada stek daun ya. Kalau misalnya singkong itu batangnya yang di stek ya. Teteh pernah lihat ya orang nanam singkong, batang pohon singkong itu dipotong-potong terus ditancap-tancap ya di tanah. Nah, itu namanya stek. Kemudian Teteh tahu nggak lidah mertua? Lidah mertua tahu sansevieria? Sansevieria ya, atau lidah mertua. Nah itu juga spek daun ya kalau itu ya. Daunnya dipotong misalnya menjadi beberapa bagian, nanti ditancapin ke tanah bisa menjadi individu baru. Nanti boleh dicoba ya. Kemudian mawar juga ya bisa di stek kan. Nah, mawar juga batangnya bisa di stek, dipotong, ditancapin ke tanah bisa jadi individu baru. Ya banyak yang bisa di stek ya tanaman-tanaman. Nanti boleh cari tahu ya, Mbak Teti ya. Biasanya kalau bunda-bunda tuh lebih tahu karena lebih senang untuk memelihara tanaman, jadi tahu cara untuk perkembangbiakan. Ya ini Ibu kasih contoh singkong ya, gambarnya di sini ya. Jadi batang singkong dipotong-potong, nah potongannya itu ditancapkan ke tanah bisa menjadi individu baru. Itu ya. Yang ketiga ada okulasi atau menempel, ya. Ini menempelkan dua bagian batang ya, ditempelkan ya. Bisa menggabungkan dua jenis tanaman yang berbeda untuk menghasilkan variasi yang lebih baik lagi. Ya, ditempel misalnya nih, Teteh di rumah punya jeruk ya, punya pohon jeruk yang buahnya kecil tapi rasanya manis.
ya. Nah, kan sayang ya, rasanya manis tapi buahnya kecil. Mau dikawinkan dengan jeruk ya, buahnya asam tapi ukurannya besar gitu. Nah, itu bisa teh diokulasi gitu ya, ditempelkan dari bagian batangnya ke dua tanaman yang berbeda ini, bisa diokulasi atau dipotong bagian batangnya ya, seperti ini. Nah, nanti setelah dilakukan penempelan akan tumbuh akar. Nah, bagian ini nanti kalau sudah tumbuh akar boleh dipotong, kemudian boleh ditanam. Nah, nanti insya Allah si tanaman yang barunya itu akan lebih unggul atau dapat menghasilkan sifat-sifat yang kita inginkan, gitu ya, seperti itu ya. Nah, ini ya. Banyak ya tanaman-tanaman baru yang dihasilkan melalui okulasi atau menempel. Yang terakhir itu adalah merunduk, ya, membelokkan mata tunas pada bagian batang ke dalam tanah untuk menghasilkan tanaman baru. Nah, contohnya seperti ini, ya. Jadi batangnya itu yang punya tunasnya itu dibelokkan ke dalam tanah sehingga menjadi individu baru. Biasanya pada tanaman alamanda, ya. Seperti itu ya. Nah, ini merunduk. Jadi ada 4 macam perkembangbiakan vegetatif buatan. Itu saja mungkin Teteh materi untuk hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Gampang ya. Insya Allah ini mah gampangnya, cuman mengingat-ingat materi waktu kelas 6 dulu ya, 6 SD dulu, 5 SD, 6 SD.